Halo, selamat datang di Futato. Selamat datang di Weekly Match Review. Kali ini aku akan coba untuk mereview pertandingan English Premier League antara Fulham versus Manchester United yang berakhir imbang 1-1. Kalau di sebelumnya kan belum seinformatif sekarang nih. Kalau di bagian atas, ini kalian bisa lihat ada statsnya, top statsnya di bagian sebelah kiri, kiri ya berarti ya. Kiri itu ada penjelasan-penjelasan yang akan menunjang pembicaraan ini. Jadi kayak data-data, kayak statistik, line up, nanti bisa lihat di kolom-kolom yang ada di sebelah kiri. Oke, langsung aja kita bahas ya pertandingan Fulham versus Manchester United. Jadi pertandingan Fulham versus Manchester United yang berlangsung di Minggu 24 Agustus kemarin berakhir imbang 1-1. Nah, di pertandingan ini seperti biasa aku akan coba mulai dari line up-nya dulu. Jadi kalau dilihat di sini line up dari Fulham itu menggunakan formasi 4-2-3-1, di mana Alex Iwobi sesuai data dia ratingnya hijau ya, ratingnya hijau. Dia bikin assist juga, terus kemudian menempatkan Sander Berge dan Sasa Lukic sebagai defensive midfielder. Nah, 4-2-3-1-nya Fulham ini berhadapan dengan Manchester United dengan formasi 3-4-3, atau kalau di FOTMOB itu ditulisnya 3-4-2-1 dengan Bruno Fernandes sebagai deep lying playmaker, Casemiro sebagai defensive midfielder, Mbeumo dan Mount sebagai attacking midfielder. Nah, di atas kertas memang 3-4-3, tapi pada saat menyerang dan bertahan biasanya MU akan menyerang dengan 3-2-5. Jadi wingbacknya akan maju ke depan, dan pada saat bertahan wingbacknya juga bakalan turun ke belakang buat support kalau diserang sama 4 penyerang dari Fulham, yaitu Iwobi, King, Kastanya, dan Muniz. Dari formasinya ini di atas kertas akan kelihatan susah di 3-4-2-1 karena dia cuman punya 2 gelandang bertahan, di mana walaupun Mbeumo dan Mount itu turun ke bawah, sisi sayap akan hilang karena Ahmad dan Dorgu pun juga harus ikut bertahan juga. Jadi sebenarnya 3-4-2-1 ini cenderung tricky, walaupun aku pernah pakai formasi ini di FM dan works sebenarnya. 3-4-2-1 itu formasi yang OP sebenarnya, mirip sama formasinya Jepang juga, cuman Jepang itu dia nggak pakai wingback tapi pakainya winger. Jadi kayak misalkan si Mitoma itu sama siapa ya satunya lagi sebelah sana itu jadi winger, tapi juga ikut track back bertahan juga. Kalau di FM sih OP ya, tapi nggak tahu ya kalau di pertandingan ini apakah bakal se-OP itu. Kita coba langsung bahas dari facts-nya aja. Kalau dari facts ada beberapa yang bisa kita bahas, mulai dari momentum, top stats, sama events. Nah, biasanya aku mulai dari momentum nih, karena kebetulan aku juga lihat matchnya langsung, terus nge-review juga di mini match. Ada beberapa hal yang terjadi di match ini. Yang pertama itu momentum awal, sekitar 7 menit awal. Ini kan momentum Manchester United atau MU itu kan besar banget ya. Yaitu memang bermain dengan intensitas yang tinggi, dengan high press dan counter press. Terlihat banyak peluang itu diinisiasi sama Matheus Cunha. Mereka tuh mungkin ngincer gol cepet ya, karena kalau dilihat dari expected goals di babak pertama, MU itu benar-benar unggul dengan 1,31 dan 0,52 open play. Jadi 1,31 yang keseluruhan, kalau yang dari segi open play dia 0,52. Kelihatan nih intensitasnya itu tinggi. Mereka main pakai high press, counter press, makanya nggak sempet ada set piece kan, keburu bola hilang, direbut lagi, serang lagi. Kurang lebih itu kalau dilihat dari momentum di 7 menit pertama. Nah, setelah 7 menit itu, momentum itu silih berganti gitu. Mungkin si Fulham itu kewalahan ya ngadepin MU yang tiba-tiba ngegas sampai hampir 12 menit lah, 12 menit penyerangannya intens gitu. Tapi kemudian mereka udah mulai bisa ngebaca nih MU itu mainnya itu kayak gimana gitu, walaupun sempat kewalahan di awal-awal ya. Cara bermainnya MU itu mereka menggunakan skema wing play. Jadi menggunakan wingback yaitu Ahmad dan Dorgu yang kemudian disuplai dengan direct pass
dari pemain bertahan yaitu Shaw dan De Ligt. Kenapa bangun serangan lewat tengah itu hampir nggak memungkinkan? Mungkin sesekali ya, tapi nggak seintens kalau lewat wing play, karena Casemiro dan Bruno Fernandes sebagai double pivot, mereka akan dikurung oleh 5 pemain Fulham, di mana King dan Muniz itu akan sejajar. Jadi si King akan sedikit ke kiri sehingga Muniz itu bisa turun ke bawah. Jadi mereka itu akan mengurung mereka berdua bersama 2 pemain lainnya. Mereka akan mengurung Bruno Fernandes dan Casemiro. Seperti yang kita lihat di gambar ini, itu kelihatan kan di mana Bruno Fernandes dan Casemiro itu sebenarnya kejebak di tengah. Jadi mau nggak mau bola yang dari belakang itu akan disirkulat ke kanan, ke kiri menuju Ahmad, Dorgu, atau bahkan di switch play agar Mount tuh bisa terima di sisi terluar. Nah, concernnya di sini itu di double pivotnya. Sebenarnya bola misalkan dari De Ligt ini mau diumpan ke Casemiro itu sebenarnya bisa, tapi kayaknya faktor Casemiro yang udah melewati masa prime-nya, dia itu jadi kehilangan sedikit atribut defense, terutama di holding the ball dan press resistance-nya. Kalau di Madrid itu kan mungkin lagi masa prime-nya, masa jago-jagonya. Jadi dia tuh masih bisa lah untuk press resistant dan holding the ball. Nanti sisi kreatif akan di cover sama Bruno Fernandes. Nah, tapi Bruno Fernandes itu lebih cocok kalau dimainkan sebagai nomor 10 atau attacking midfielder, bukan sebagai deep lying playmaker. Karena deep lying playmaker itu walaupun dia itu sebenarnya hold position ya di tengah, dia tuh harus punya atribut defense yang baik. Kalau Bruno Fernandes kebalikannya, dia justru punya aspek atau atribut kreatif dan menyerang yang jauh lebih bagus. Ini kelihatan dari statistik Bruno Fernandes yang kalau kita lihat di bagian attack-nya, dia itu punya successful dribbles yang 100% dan passes into final third yang nomor 2 dari keseluruhan pemain. Jadi kalau kita lihat di bagian stats, terus kita agak turun ke bawah, misalkan kita lihat attack, terus kemudian passes, terus kemudian passes into final third. Nah, Bruno Fernandes itu nomor 2, 12 loh. Bayangin, 12 passes into final third. Kan lebih maksimal kalau Bruno Fernandes itu ada di depan, karena tipenya tuh dia bukan yang kayak Toni Kroos gitu loh yang main di tengah. Kalau kita balik lihat ke line up tadi, Bruno Fernandes itu tipe yang roaming gitu. Dia roaming karena di nomor 10 kan, terus passes into final third-nya bisa diselesain sama Mbeumo dan Mount yang posisinya harusnya ada di atas, lebih naik dari si Bruno Fernandes kalau misalkan nggak main pakai 3-4-3. Nah, jadinya karena tadi Casemiro dan Bruno Fernandes itu nggak bisa mengalirkan bola lewat tengah, akhirnya De Ligt dan Shaw yang punya statistik direct pass yang paling akurat di tim MU itu akhirnya melancarkan direct pass ke depan. Jadi De Ligt itu langsung bypass bola ke depan ke Mbeumo, atau Shaw yang langsung ke Mount atau ke Cunha di depan. Nah, walaupun sebenarnya MU itu main direct pass, tapi kalau kita lihat di statistik di babak pertama, nah accurate long balls-nya MU itu cuman 35%. Dia jauh lebih sedikit daripada Fulham yang mencapai 55%. Jadi udah direct tapi nggak akurat gitu kan, jadi sayang gitu. Jadi peluang-peluang yang di depan itu bakal lebih susah buat dikonversi jadi gol. Nah, tapi balik lagi kita ke momentum, dengan cara bermain seperti itu, Matheus Cunha itu sebenarnya benar-benar mengancam pertahanan lawan sih, karena beberapa kali skema penyerangannya itu membahayakan gawang Fulham. Kalau kita lihat di line up-nya, Cunha itu punya 3 tembakan yang masing-masing terjadi di menit kedua dan menit 14, yang dimana situasinya itu fast break, terus kemudian regular play dan regular play juga. Jadi ini 3 shot terbaik yang Matheus Cunha berikan. Nah, kalau dilihat dari statistik dari XG dan X assist, Matheus Cunha itu ada di peringkat 5 setelah Bruno Fernandes. Tapi Bruno Fernandes 0,86-nya tinggi karena dia ketolong penalti. Jadi penalti itu walaupun miss, sayang banget ya, dia tuh penalti dikasih, MU itu udah dikasih penalti tapi miss kan, karena Bruno Fernandesnya nggak tahu tuh, mungkin ada kepikiran apa gitu, dia kan disenggol wasit terus kayak kerasa aduh kayak miss penalti lah istilahnya.
sampai ada meme tuh beberapa kayak bolanya tuh nyasar kemana gitu. Nah, walaupun miss penaltinya, itu tetap dihitung XG. Jadinya Bruno itu, XG-nya itu kelihatan tinggi karena tertolong sama penalti itu. Kalau dilihat dari skema open play, pemain MU tuh nggak ada di top 5, malah didominasi sama pemain Fulham kayak Emil Smith Rowe yang nantinya akan mencetak gol, terus kemudian Joachim Andersen dan Sasa Lukic. Matheus Cunha dengan 3 shot tadi itu masih di nomor 5. Dan kalau dilihat dari permainan secara langsung, memang kontribusi serangan dari XG dan X assist itu lebih banyak dipromotori oleh Matheus Cunha dibanding dua attacking midfielder lainnya kayak Bryan Mbeumo sama Mason Mount. Kalau bisa dilihat di sini mereka XG plus X assist-nya itu kecil, cuma 0,31, 0,9. Tapi kalau kita lihat statistiknya Bryan Mbeumo, sebenarnya walaupun dia nggak punya XG dan X assist yang mentereng, dia itu bikin 3 chance created sama kayak Mason Mount. Dia itu juga bikin 2 chance created. Kalau dibandingkan sama Bruno Fernandes yang walaupun passes into final third-nya itu 12, tapi chances created-nya itu cuma 1. Jadi memang Bruno Fernandes itu lebih baik didorong ke depan biar chances created-nya makin tinggi, sehingga Bryan Mbeumo sama Mason Mount itu bakal punya expected goals dan expected assist yang lebih tinggi. Kasihan si Matheus Cunha itu malah yang kelihatan ngegendong MU, tapi cuman di awal pertandingan gitu. Jadi akan lebih maksimal kalau kayaknya nih Amorim coba untuk lebih fleksibel, main enggak di 3-4-3, tapi coba main di 4-3-3 atau 4-2-3-1 gitu. Belajar sedikit adaptif lah biar MU ini masih bisa punya kesempatan untuk survive. Nah, balik lagi ke momentum, praktis ya di awal pertandingan itu hampir momentum itu semua dikuasai sama MU. Fulham memegang hanya di menit 40 ke atas yang lebih banyak momentumnya. Nah, dari sini mereka mulai ngebaca permainan MU itu lebih jelas lagi ya. Karena cara bermain kedua tim ini tuh sebenarnya mirip-mirip, sama-sama pakai skema wing play, kemudian direct pass, crossing. Nah, yang bedain Fulham ini punya set piece yang jauh lebih bagus. Jadi kalau kita lihat si Tete, Kastanye, Iwobi sama Sessegnon ini akan memainkan skema wing play. Crossingnya akan sering lebih dilakukan sama Alex Iwobi ke King atau Muniz. Nah, yang bedain Fulham, kualitas Fulham dengan MU itu ada di skema crossing, set piece, dan direct play. Jadi hampir semuanya sih sebenarnya. Coba kalau kita lihat ya statsnya ya. Ini kelihatan di babak kedua di mana skema bangun serangannya Fulham itu jauh lebih bagus ya. Kalau kita lihat di expected goals itu mereka lebih tinggi secara open play. Jadi MU itu 0 XG open play-nya. Jadi bisa dikatakan tuh di babak kedua mereka itu hanya direct pass aja. Kalau aku lihat di pertandingannya juga kayak gitu sih. Mereka tuh lebih sering direct play tapi ya itu nggak akurat itu. Sedangkan Fulham berusaha menyerang lewat open play dari skema wing play tadi. Jadi mereka tuh menyerang lewat sayap terus kemudian di crossing. Makanya XG open play-nya tinggi. Selain itu bisa dilihat dari touches in opposition box-nya. Di babak kedua ini 22 passing itu ada di area pertahanannya MU alias di boxnya MU itu. Sama statistik through balls plus opposition half-nya yang lebih tinggi dari MU. Itu artinya mereka lebih banyak bermain di boxnya oposisi, boxnya si MU. Sedangkan MU tuh bedanya hampir 20-an lah, 20 poin. Nah, itu kurang lebih untuk skema bangun serangan Fulham di babak kedua yang jauh lebih baik. Skema set piece Fulham itu juga bisa dibilang sangat berbahaya ya. Karena ada kontribusi dari Muniz dan Kastanye yang menginisiasi eksekusi dari set piece itu. Maksudnya dia yang header atau menendang gitu. Kalau kita lihat di statsnya dari XG itu top 5 XG itu selain Emil Smith Rowe yang mencetak gol dari open play, itu ada Rodrigo Muniz dan Timothy Kastanye yang kalau dilihat XG-nya itu kebanyakan itu dari set piece. Kayak di menit 41 itu header, nomor 45 itu corner right foot. Tapi sayangnya di menit 58 bola yang disundul Euro itu deflect dan menjadi on goal. Di menit 61 peluangnya itu didapat dari regular play. Kalau Timothy Kastanye juga sama, dia menyumbang 2 shot yang dua-duanya itu
ada di menit-menit pertama. Jadi Fulham itu memang cukup mengancam dari skema set play di babak pertama. Nah, di babak pertama nih kelihatan nih XG set play-nya tinggi. Kemudian di yang kedua mereka lebih sedikit. Nah, itu kenapa? Karena kalau kita lihat di momentum lagi, hampir seluruh pertandingan di babak kedua ini dipegang sama Fulham yang mereka menyerang dari skema wing play yang kemudian crossing. Walaupun sempat kebobolan sama Rodrigo Muniz, Euro di flag kena Rodrigo Muniz dan gol. Nah, mereka itu tetap tidak mengendorkan serangan. Justru MU yang kayaknya lebih nggak mid block sih. Mereka masih tetap press juga, tapi kayaknya nggak seintens pas di babak pertama. Mungkin karena ada peristiwa penalti itu ya, mental pemain MU yang lain tuh jadi drop karena kan yang miss tendangnya kan kaptennya ya. Makanya momentum tuh banyak dipegang sama Fulham, di mana di menit ke-73 itu terjadi gol oleh pemain pengganti Emil Smith Rowe. Kalau kita lihat di events, Bruno Fernandes itu kan miss penalti di 38. Nah, sejak saat itu momentum itu dari babak kedua mulai dari 52 ke atas, menit 52 ke atas dipegang sama Fulham. Nah, itu kayaknya mental MU itu masih kuat sampai menit 58-an lah. Di 62 ke atas ini mereka tuh kalau dilihat dari momentum jarang memegang momentum, hampir semua dikuasai Fulham. Terutama karena Fulham bermain di kandang sendiri ya, di Craven Cottage. Mereka karena kebobolan 1 gol kemudian melakukan pergantian, kayak misalkan Harry Wilson masuk, Anthony Robinson masuk. Nah, ini kayak pernah dirumorin mau jadi back kirinya Liverpool ya kalau nggak salah. Nah, di menit 69 Manuel Ugarte itu kemudian menggantikan Mason Mount, otomatis dia jadi double pivot. Yang sebelumnya Casemiro itu diganti sama Benjamin Sesko. Jadi yang di tengah itu Ugarte sama Bruno Fernandes. Nah, peluang Fulham untuk mencetak gol baru kelihatan itu setelah Raul Jimenez masuk dan Emil Smith Rowe masuk. Nah, golnya Emil Smith Rowe ini dimulai dari open play, di mana sebenarnya Dalot itu punya opsi untuk memberikan press atau tekanan ke Alex Iwobi yang ada di sisi kiri lapangan, tapi Dalot nggak ngelakuin itu. Akhirnya Alex Iwobi leluasa memberikan crossing ke tengah lapangan. Nah, di tengah itu Emil Smith Rowe gak ada yang marking. Kalau nggak salah tuh posisinya tuh lebih dekat sama De Ligt, Shaw atau enggak Bruno Fernandes. Harusnya salah satu dari ketiga itu mereka nge-marking si Emil Smith Rowe, tapi dia nggak, dia leluasa masuk ke tengah, nyambut crossing dari Alex Iwobi dan kemudian gol. Nah, sejak saat itu mental mereka langsung naik kan, mental Fulham karena berhasilnya main kedudukan. Akhirnya momentum meninggi terus tuh sampai hampir akhir pertandingan. Praktis MU hanya mengancam di menit ke-88 ke atas, di mana Harry Maguire itu masuk karena dia mau ditaruh di depan ya. Jadi MU itu mau mencoba set piece, si Harry Maguire jadi yang menanduk bolanya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya mau nggak mau pertandingan selesai dengan skor 1-1. Tidak ada yang menang di sini, tapi bagi MU itu kayaknya rasa kalah ya, karena kan sebelumnya mereka tuh dipuji-puji ya, mainnya bagus banget pas lawan Arsenal gitu-gitu, tapi kok sekarang lawan tim yang levelnya di bawah Arsenal tuh kok gini mainnya gitu loh. Skema direct pass-nya yang nggak akurat, terus kemudian wing play-nya yang nggak berjalan, chances created-nya itu bukan dimulai dari tengah, malah dari depan gitu. Harusnya kan Bruno Fernandes masuk ke depan nih, biar dia bisa lebih memberikan chances created yang lebih banyak. Karena kalau dilihat statistik sekali lagi chances created-nya itu cuma 1, malah Mbeumo dan Mount yang banyak chancesnya, tapi XG-nya dikit. XG-nya mereka berdua ini. Sesko pun juga kalau dilihat dia masuk di menit berapa ya? Coba kalau nggak salah itu di menit 53. Hampir 40 menit ya. Kita coba lihat statistiknya. Nah, dia itu assist gak ada, terus kemudian expected goals-nya kecil banget, terus iya sih gak terlalu signifikan lah dampaknya. Mungkin karena memang dia masih awal lah, masih penyesuaian, dan atau formasi 3-4-3-nya Amorim ini emang gak works, jadi memang harus dirombak lah. Satu-satunya pemain depan yang berkontribusi pada XG dan assist itu hanya Matheus Cunha, itu pun di babak pertama, di mana MU main dengan high intensity. Sayang banget sih Cunha, Mbeumo sama tadi siapa Sesko, pemain 200
jutaan kalau di total kontribusinya masih kurang. Mungkin ini pertanda ya, emang 3-4-3 ini nggak cocok. Kalau menurutku ini lebih salah sistemnya. Jadi Amorim tuh yang seharusnya lebih banyak bertanggung jawab dan in game manajemennya tuh harusnya lebih bagus. Kalau memang ini nggak works, ya coba gimana caranya biar bisa lebih adaptif sama lawan. Oke, jadi itu review pengalaman menonton Fulham versus Manchester United yang aku tonton. Aku sambil review berdasarkan data dan opini yang aku sesuaikan dengan data-data yang ada. Nah, kalau bisa di summary, ini tuh akan jadi tantangan untuk Ruben Amorim untuk menemukan skema permainan lain selain lebih mengandalkan direct pass. Jadi kalau kita lihat kan MU memang secara data itu lebih mengandalkan direct pass. Nah, mungkin Amorim tuh harus coba pendekatan lain karena di Sporting tuh setauku mereka nggak main direct ya, mereka main kaki ke kaki. Itu pun didukung oleh dua defensive midfielder yang mumpuni katakanlah. Kalau dilihat dari age juga kan Casemiro dan Bruno ini kan udah usia ya dibilang lanjut juga enggak, matang juga enggak, gimana ya? 30-33 itu kalau longevity-nya bagus kayak misalkan Karim Benzema atau Muhammad Salah masih oke, tapi kayaknya mereka nggak di level yang itu sih. Jadi kemungkinan emang harus beli DM yang murni. Ada rumor kan katanya Baleba ya dari Brighton mau masuk, itu mungkin opsi yang perlu dicoba. Jadi nanti kalau memang tetap masih ke sistem 3-4-3 itu memang harus didukung sama 2 DM yang baik. Tapi yang lebih penting itu Amorim tuh harusnya lebih adaptif. Jadi enggak perlulah sesaklek kayak Crystal Palace atau West Ham yang main 3-4-3 juga. Bisa aja mungkin sesuai lawannya dia pakai 3-4-3, kadang 4-2-3-1 atau 4-3-3. Itu sebenarnya sama baiknya karena pemain-pemain MU itu terutama Bruno Fernandes sama Mason Mount itu kayaknya lebih cocok di 4-2-3-1 yang lebih menyerang ke depan. Karena kalau nggak diubah nih, kasihan MU ini cuman mengandalkan individual brilliance dari pemain-pemainnya kayak Cunha, Bruno Fernandes, Mbeumo. Terus ada nanti Amat atau Diallo gitu. Nah, itu mereka cuma mengandalkan individual brilliance aja tapi nggak punya sistem atau pakem yang efektif dan adaptif. Terima kasih teman-teman udah nonton weekly match review pertandingan Fulham versus Manchester United sampai akhir. Kalau ada saran, diskusi atau koreksi boleh banget kita diskusi di kolom komentar di bawah. Aku juga pengen tahu teman-teman ini ngelihat permainan MU melawan Fulham ini seperti apa dan siapa sih man of the match dari pertandingan ini. Karena kalau dilihat di rating yang paling bagus itu menurut Hotmob rating itu Kenny Tete, karena player fact-nya aja bilang dia itu won most duels 10 kali. Jadi dia memang benar-benar bisa memenangkan duel ya, mau aerial duel ataupun ground duel. Oke, begitu aja teman-teman, sampai ketemu di weekly match review berikutnya.